Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Aceh Bicara. Saya Muhammad Syuib Hamid, lebih kurang 60 menit ke depan akan memandu acara ini. Dan tema kita hari ini masih terkait dengan persiapan atau kesiapan Aceh dalam pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumut. Nah, untuk itu tentu menarik atau penting artinya bagi kita untuk melihat sejauh mana kesiapan PON secara umum dan juga Kota Banda Aceh di dalam pelaksanaan PON ke-21 ini. Baik saudara, untuk membicarakan lebih lanjut terkait dengan tema ini sudah hadir di studio TVRI Aceh. Yang pertama ada PJ Wali Kota Banda Aceh, Bapak Ade Surya. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua saudara ada Bapak Akmil Hussein. Beliau merupakan Ketua Bidang Akomodasi PB PON ke-21 Aceh Sumut. Assalamualaikum Pak Akmil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, pemirsa tetap bersama kami. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Nah, ini Pak Akmil ada di kepanitiaan, walaupun spesifik di bidang akomodasi, tapi barangkali pemirsa kita ingin tahu secara umum, kira-kira kalau dalam konteks secara umum, gimana nih kesiapan panitia kita dalam pelaksanaan PON ke-21? Terima kasih Pak Musi. Alhamdulillah Aceh pada tahun 2024 ini sebagai tuan rumah PON kita khususnya di bidang akomodasi sudah siap untuk menempatkan terutama atlet beserta dengan ofisial dan perangkat pertandingan. Nah, sedangkan ada regulasi aturan yang menyatakan bahwa untuk atlet itu setara bintang 3, Nah, dengan keterbatasan penginapan atau akomodasi khususnya di Banda Aceh dan Provinsi Aceh secara umum, di 10 kabupaten kota yang ada venue pertandingan PON, itu sebagian besar seperti disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi di Kota Banda Aceh. Nah, untuk memenuhi kebutuhan akomodasi penginapan khususnya di Kota Banda Aceh, kita sudah menginventarisir, kita sudah survei bekerja sama dengan PHRI dan pihak-pihak perhotelan. Jadi tidak hanya kepada hotel yang bintang 3, bintang 4, bintang 5 yang ada di Banda Aceh, namun juga kita sampai dengan ke homestay, kita juga masuk ke kos-kosan, ada juga rumah-rumah masyarakat yang memang pantas dan layak untuk kita gunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan standar oleh PB PON kepada atlet dan ofisial. Dan pada hari ini saya nyatakan bahwa dengan ada lagi perpindahan cabur, disampaikan tadi Pak Wali, sudah menjadi 20 cabur di Banda Aceh. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah untuk kebutuhan atlet dan ofisial beserta dengan perangkat bisa kita penuhi. Oke, artinya memang akomodasi juga salah satu yang sempat atau yang menjadi pertimbangan kenapa misalnya cabur-cabur itu dipisahkan ke beberapa daerah. Salah satunya tentu pertimbangan akomodasi yang mungkin tidak bisa menampung secara keseluruhan. Nah, sebenarnya daya tampung akomodasi kita di Kota Banda Aceh tadi, perhotelan baik bintang 4 hingga bintang tidak ada bintang sekalipun. Itu sebenarnya berapa kalau kita bandingkan dengan tamu-tamu kita yang akan datang ini, Pak Akmil? Ya, jadi kami di bidang akomodasi yang harus kami siapkan khusus untuk atlet dan ofisial, termasuk di dalamnya juga ada tamu di saat pembukaan. Nah, tamu di saat opening ceremony itu ada VVIP, yang kemungkinan besar akan Pak Presiden langsung yang akan membuka acara PON kita. Selanjutnya juga ada VIP, ada menteri, kementerian dan lembaga, kemudian Forkopimda dari seluruh provinsi, kontingen, KONI dan lain sebagainya. Ini aja sudah berjumlah sekitar 700-an. Nah, selanjutnya yang untuk atlet dan ofisial ini untuk Banda Aceh saja itu ada sekitar 9.000-an, 9.600 sekian. Nah, itu juga kami sudah menginventarisir untuk sekitar 121 hotel dan penginapan yang akan kita tempatkan khusus untuk Kota Banda Aceh. Nah, alhamdulillah untuk sampai dengan saat ini seperti saya sampaikan tadi, ada aturan yang
telah ditetapkan oleh PB PON sendiri, di samping kita setara bintang 3 ada manajemen pengelolaan. Nah, jadi di mana manajemen pengelolaan itu baik itu rumah-rumah masyarakat yang kita akan inapkan atlet dan ofisial, kos-kosan yang dulunya mereka mandiri, kita ajak atau mereka akan bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola, di mana mereka harus menyiapkan ameniti di kamar mandi, harus ada kebersihan, harus ada handuk dan lain-lain sebagainya seperti selayaknya sebuah hotel. Nah, dan ini harus kita penuhi memang. Dan ini memang harus kita penuhi khusus untuk atlet, ofisial dan perangkat pertandingan. Oke. Baik, sebelum ke Pak PJ satu lagi, lalu akankah ada kebijakan khusus yang mungkin nanti dikeluarkan oleh panitia, tentu mengajak pemerintah setempat, pemerintah kota dalam hal ini, misalnya akankah ada kebijakan di rentang waktu pelaksanaan PON itu, artinya tempat-tempat penginapan sebisa mungkin mengkhususkan tempat penginapan untuk atlet, official maupun tamu yang mewakili dari daerah tersebut untuk mensupport mereka. Ya, kami mengajak pihak-pihak dari perhotelan dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh, yang ada venue, supaya mengutamakan dulu kepada terutama kami di bidang akomodasi, bekerja sama agar kita bisa memenuhi kebutuhan untuk atlet dan ofisial. Nah, di samping itu kita juga tidak bisa mengabaikan kebutuhan untuk pendukung. Nah, dalam hal ini masyarakat penonton yang akan berdatangan juga ke Aceh ini juga harus kita siapkan. Nah, kami mencoba dengan berbagai cara, termasuk dengan Pak Wali, kita menginventarisir rumah-rumah masyarakat yang layak untuk bisa kita nanti ditempati oleh pendukung. Nah, jadi baik itu pendukung dari olahraga, yang paling ramai biasanya kan dari sepak bola. Nah, karena kita ketahui di Banda Aceh juga ada bola sepak bola kaki, juga satu lagi di PD. Nah, di PD nanti pada tanggal 11 September mereka sudah ke Banda Aceh untuk perempat final. Nah, jadi tetap akan ke Banda Aceh lagi. Nah, jadi otomatis ini juga akan pendukung maupun penonton di bola kaki juga akan berpindah ke Banda Aceh. Artinya menarik bahwa skema-skema atau antisipasi yang tadi disampaikan itu memang sudah disiapkan. Tinggal nanti bagaimana semua pihak termasuk masyarakat tadi ikut serta mendukung agar penyediaan akomodasi ini bisa memenuhi semua tim maupun pendukung dari peserta PON kita. Ini skema penempatan tim atau official atau para atlet nanti itu gimana Pak? Apakah terpusat misalnya katakanlah di hotel A itu mungkin ada beberapa tim, ada official atau teknis lain apa yang saat ini diatur? Sesuai dengan juga regulasi dari PB PON, kita menempatkan atlet ofisial itu berdasarkan cabang olahraga. Misalnya di Hotel A, cabang olahraga Anggar. Nah, ini terdiri dari kontingen dari provinsi ABCD. Nah, itu sampai kita penuhkan di satu penginapan, kemudian kita nanti di penginapan lainnya apabila memang belum mencukupi di satu penginapan, kita coba lagi penginapan yang lainnya sampai mencukupi per cabang olahraga itu. Nah, dan itu kita coba yang berdekatan dengan venue. Nah, ada juga seperti yang kita gunakan fasilitas-fasilitas pemerintah seperti balai diklat, mes dari Pemda, sampai ke asrama haji loh Pak. Mesti kita sudah sampai untuk memenuhi kebutuhan ini. Tapi kita tetap kerjasama dengan yang mes-mes milik pemerintah ini. Namun kita juga melihat penempatan atletnya itu berdasarkan cabur yang dekat dengan venue. Nah, ini memang salah satu alasan dan ketentuan maksimal untuk jarak tempuh itu ke venue maksimal itu 1 jam ya Pak Wali, 1 jam. Nah, jadi setidaknya kita juga harus memperhitungkan. Contohnya di kabupaten kota. Di kabupaten kota itu ada seperti di Arung Jeram di Aceh Tenggara. Nah, itu sebagian besar penginapannya itu di Kutacane, Pak. Nah, jadi dari Kutacane ke tempat venue di daerah Lawi Mamas di Ketambi itu jarak tempuhnya itu 30 sampai 45 menit. Nah, dan ini juga memang masih memenuhi standar ketentuan untuk kita bisa
sampai ke venue. Dan ini jangan membuat atlet itu terlambat. Dan ini menjadi satu juga permasalahan di kita. Setidaknya mereka itu 10 menit sebelum pertandingan bisalah warming up, ya, pemanasan, sudah di tempat di lokasi di venue. Itu alasannya kenapa harus kita melihat cabur berdasarkan cabur dan kedekatan dengan venue. Oke. Dan sejauh ini pemetaan itu sudah dilakukan Pak Akmil, ya? Ya, alhamdulillah. Misalnya di cabur olahraga, mungkin di Stadion Lempideng. Apakah para pemain akan ditempatkan di daerah Hotel Mekah, mungkin di situ? Iya, benar. Oke. Lalu adakah antisipasi yang dilakukan? Tadi mungkin perkiraan kita, ini kan kalau tidak ada tempat, mungkin kita mengajak masyarakat, rumah-rumah masyarakat, homestay. Karena kalau dalam hal juga sulit menemukan kerjasama itu dan tempat kita mungkin terbatas, ini gimana langkah antisipasi yang dilakukan, Pak? Kami sudah, dalam hal ini Pak Gubernur sudah menyurati Kementerian Perhubungan, sama juga yang pernah dilakukan pada Mandalika, PON Papua, yang disebut dengan hotel terapung. Jadi di mana pihak perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Hubla, akan menempatkan kapal Pelni di kemungkinan besar nanti di Pelabuhan Malahayati yang memang sangat layak dan mencukupi standar kebutuhan yang harus dipertimbangkan oleh kapal, memang bisa merapat sampai dengan ke dermaga kita di Malahayati. Dan ini merupakan baru opsi terakhir, namun ini juga keputusannya tetap di Kementerian Perhubungan. Nah, kita coba mengusulkan, mudah-mudahan ini bisa dipenuhi. Memang kapasitas yang ditawarkan ke kita juga memang sangat besar, itu sampai dengan 2.600 untuk KM Kelut yang akan ditempatkan di Pelabuhan Malahayati. Jadi pertimbangan Pelni itu karena KM Kelut rutenya dari Tanjung Priuk, Belawan, dan dari Belawan mungkin nanti akan bergeser ke Malahayati. Dan perhitungannya itu nanti mungkin sekitar 4 September sudah masuk ke Banda Aceh, ke Malahayati. Dan ini juga membutuhkan lagi survei dari mereka. Jadi apakah itu layak, kemudian dari segi dermaga yang akan berlabuh, karena di Pelabuhan Malahayati informasinya itu juga ada kapal-kapal yang bersandar untuk rutin. Apakah itu ada yang pengiriman berbagai macam kargo, ada juga semen. Jadi mereka juga harus memperhitungkan ini. Jadi kemungkinan besar kalau memang kita butuh, mereka akan membantunya. Mudah-mudahan. Insya Allah. Artinya langkah antisipatif memang sudah disiapkan, dan semoga semua tempat baik tadi perhotelan maupun homestay itu bisa terpenuhi bagi atlet dan juga bagi official yang akan hadir di tempat kita. Sejauh ini khusus untuk atlet lokal misalnya, kan kita juga tuan rumah kebetulan, itu penempatannya juga berbarengan dengan cabur tadi, atau ada khusus misalnya? Jadi Pak Musi, khusus untuk kita tuan rumah, atlet Aceh khususnya beserta dengan ofisial, jumlah ofisial memang tetap sama 50% dari jumlah atlet. Namun kita sebagai tuan rumah, hampir semua cabur itu kita di semua cabur dan di semua disiplin. Kita ikut. Jadi otomatis jumlah kita itu sangat besar. Jumlah atlet kita itu sekitar 818. Atlet saja? Atlet. Tambah ofisial 50%, berarti 400 sekian. Dari 1.200 ini, kami tetap tidak membedakan. Di mana atlet-atlet menurut cabur dan yang berdekatan dengan venue, di situ juga kita tempatkan atlet Aceh. Dan atlet Aceh ini akan berbaur juga dengan atlet-atlet yang lain di satu cabur. Tidak nanti, ini karena mereka tuan rumah harus kita tempatkan. Tidak. Jadi kita netral dalam hal ini. Jadi tetap atlet Aceh sekalipun kita tempatkan sesuai dengan cabur dan yang venue-nya berdekatan. Itu. Paling mungkin atlet ini kalau hanapah dengar je rumah saya. Itu bisa enggak? Ya.
Tapi sebagian besar kan atlet tidak hanya yang berasal dari Banda Aceh, juga ada di kabupaten kota, ya kan? Bisa saja. Oke, menarik. Artinya bahwa tidak ada perlakuan yang berbeda. Tidak perlakuan istimewa. Iya. Ini juga untuk menyangkut citra kita, ya kan? Benar, sebagai tuan rumah. Iya, betul. Artinya jangan pula karena tuan rumah lantas kita memperlakukan berbeda satu sama lain, walaupun itu atlet kita. Namun ini menarik bahwa pemerintah panitia terus mengupayakan bagaimana PON ke-21 ini bisa berlangsung dengan sukses. Nah, terkait dengan mungkin kita juga perlu singgung nanti pengaturan tempat antara akomodasi laki-laki dan perempuan ini gimana, Pak? Ya, itu pasti. Nah, sampai dengan saat ini by name, by number untuk dari PB PON kita belum terima, dan ini nanti akan disampaikan pada sekitar tanggal 11 sampai 15 DRM, ada rapat DRM satu lagi, Direct Register Mission, di meeting di mana di sini akan ada jumlah atlet yang final. Kemudian jumlah atlet ini putra-putrinya. Jadi kita tetap akan memisahkan. Nah, kita tetap akan memisahkan sesuai dengan jenis kelamin. Nah, itu tadi sesuai cabur, berdekatan dengan venue dan jenis kelamin. Nah, nanti tetap akan kita pisahkan. Oke, ini sebagai bukti bahwa kita komit pada pelaksanaan syariah Islam. Jadi syariah Islam tetap dijunjung tinggi, namun pelaksanaan PON juga dapat berlangsung sukses. Oke, kita ini berada di penghujung. Saya ke Pak Akmil dulu untuk menyampaikan ini terakhir barangkali harapan Pak Akmil bagaimana kepada masyarakat dan juga mungkin kepada para atlet kita. Saya pertama sekali ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Wali Kota, di mana seperti kita ketahui ada 20 cabur di Kota Banda Aceh dan ada 3 cabur di 4 cabur di Kabupaten Aceh Besar. Nah, Kabupaten Aceh Besar seperti kita ketahui untuk menunjang akomodasi itu juga dibantu oleh Kota Banda Aceh, karena keterbatasan tingkat akomodasi penginapan di Aceh Besar. Nah, ini alhamdulillah dengan adanya didukung oleh Banda Aceh, kebutuhan di Aceh Besar juga bisa kita penuhi. Nah, yang kedua, seperti yang juga disampaikan tadi oleh Pak Wali Kota, saya mengajak masyarakat menghimbau sama-sama kita menjaga norma-norma di mana nilai-nilai syariah Islam yang kita laksanakan di Aceh. Kemudian menghimbau juga pada pemilik atau pengusaha jasa penginapan dari segi harga, tidak hanya untuk atlet dan ofisial yang bisa kita bekerja sama, namun juga untuk para pendukung. Di sini juga akan ada nanti penonton-penonton yang akan jumlahnya lebih besar daripada jumlah atlet. Seperti Pak Wali sampaikan tadi, ini rumah-rumah yang sudah diinventarisir oleh pihak Kota Banda Aceh yang akan nanti digunakan oleh pihak pendukung, dalam hal ini penonton dan lain-lain. Nah, jumlah ini juga tidak terpenuhi, baru nanti alternatif terakhir kita bawa ke kapal. Nah, namun tetap kita minta masyarakat dengan tidak menaikkan harga. Dan ini menjadi marwah kita sebagai masyarakat Aceh. Demikian, Pak. Baik, kita harus akhiri ini. Terima kasih Pak Wali dan juga Pak Akmil atas waktunya di Aceh Bicara. Pemirsa, demikian perbincangan kita terkait dengan kesiapan Aceh dalam menyambut PON. Tentu di sini kolaborasi atau kerjasama semua pihak, pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta, maka menjadi kunci agar pelaksanaan PON ke-21 dapat berlangsung dengan sukses di Kota Banda Aceh atau di Aceh secara umum. Mari kita bangun citra positif Aceh kepada tamu-tamu kita di seluruh Indonesia. Sampai ketemu dalam Aceh Bicara berikutnya insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.